Oke, halo teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Pada hari ini saya sedikit ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Apa bedanya konsep dasar dengan 5 gaya dasar? Jadi konsep dasar dalam seni bonsai, kemudian 5 gaya dasar bonsai itu berbeda. Kalau konsep dasar itu kita bicara tentang persoalan konsep daun lebar dengan daun jarum ya. Jadi kalau berdaun jarum itu biasanya ada cemara, kemudian cemara dengan jenis-jenisnya ya, ada cemara sinensis, ada cemara udang dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang berdaun lebar seperti halnya serut, kemudian santigi, wahong, sancang, hokianti. Nah, ini konsep dasar ya. Jadi konsep dasar ini sangat berbeda, baik penanganannya, baik spesiesnya, baik karakternya ya, itu sangat berbeda dengan pohon yang berdaun jarum. Itu konsep dasar. Nah, kalau teman-teman belum memahami konsep dasar ini terus kemudian mendesain bonsai, pasti bonsainya itu kurang baik ya. Kadangkala bonsai kadangkala pohon yang berdaun lebar itu tetap menyerupai pohon-pohon sebagaimana karakter pohon cemara ya, kayak gitu. Nah, kalau 5 gaya dasar itu ya gaya-gayaan sebetulnya. Dulu kita mengenal yang namanya tahun 1960-an itu masih kita mengenal yang namanya dua gaya dasar bonsai. Tetapi sekarang dengan perkembangan yang ada, hasil eksplorasi, kemudian hasil penelitian, ternyata di alam gaya-gayaan itu banyak gitu kan. Tidak hanya 5 gaya dasar bonsai tadi, ada banyak gaya yang kemudian bisa kita lakukan dengan cara kita satu mengobservasi, kemudian belajar tentang hukum-hukum alam ya. Itu 5 gaya dasar bonsai. Jadi perbedaannya sangat berbeda ya. Jadi konsep dasar dalam mendesain bonsai itu hanya ada 2. Ada pohon berdaun jarum yang memang karakternya itu simetris. Kalau yang berdaun lebar itu tidak lagi simetris tapi asimetris, makanya melebar. Nah, perbedaannya di mana? Kalau berdaun lebar itu tumbuh percabangan ya, kemudian tumbuh lagi anak ranting ya, ranting, kemudian anak ranting, cucu ranting dan lain sebagainya, sehingga setiap percabangan itu melebar, terjadi kompetisi gitu kan. Kalau kata sesepuh para penggemar bonsai di Indonesia itu, kita kalau mau wiring seperti halnya ilmu faraid katanya ya, seperti halnya ilmu faraid. Kalau orang tua kemudian meninggal, hartanya turun ke anaknya, ke saudaranya, kemudian ya banyaklah kayak gitu. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu kan. Sama dengan bonsai ini, kalau pohon berdaun lebar, saya katakan lagi, memang ada kompetisi ya. Setiap percabangan yang tumbuh selalu mengalami kompetisi. Beda dengan pohon berdaun jarum yang umumnya itu, kalau kita melihat cemara yang ada di Cina, di Jepang, itu memang simetris ya kan. Tumbuh percabangan, ya percabangan saja ya, kemudian ranting gitu, kemudian tumbuh lagi di atasnya, terus begitu. Jadi ada apical dominan yang terus menjalar ke atas. Itu poinnya. Sehingga berbentuk segitiga. Nah, kecuali pucuknya itu dipotong, baru kemudian percabangan yang tumbuh di bawahnya itu akan relatif melebar. Nah, itu kenapa kemudian tetap meruncing ataupun simetris, karena memang pucuknya tidak diganggu gitu kan. Sehingga ada di Singapura itu
ada pohon cemara yang kemudian melebar. Itu disebabkan apa? Disebabkan hortikultura, pengaruh alam eksternal tadi, seperti halnya diganggu salju, yang kemudian salju itu menutupi pertumbuhan apical dominan tadi, pucuknya, sehingga mati tertimbun oleh salju, akhirnya percabangannya melebar, gitu ya. Jadi jangan coba-coba kita mendesain bonsai yang berdaun lebar kemudian diperlakukan sebagaimana konsep pohon pinus, ya. Itu melanggar hukum alam, ya. Itu jawaban dari saya. Sekian, salam seni bonsai Indonesia, selamat berkarya. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wise.